Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususon sahibul Alfiyah Ibnu Malik Asy-Syaikh Al-Alama Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Al-Jayani Al-Andalusi, nafa'ana bi ulumim fid dharaini, iftah qulubana futuhal arifin wa yassir umurana. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum dari kalimat isim. Hukum kalimat isim itu ada dua, satu mu'rob, dua mabni. Kalau dalam bait alfiyahnya pada bab mu'rob wal mabni berbunyi wal ismu minhu mu'robun wa mabni li syabbaim minal urufi mudni. Nah, ulangi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabbaim minal hurufi mudni. Ya, kalimat isim itu hukumnya ada dua, satu mu'rab, dua mabni. Kenapa mabni? Li syabbaim minal hurufi mudni, karena dia menyerupai terhadap kalimat huruf. Nah, sekarang apa itu mu'rab? Kita akan bahas. Mu'rab itu mempunyai dua kriteria. Satu, yataghayyaru halu akhirihi. Yataghayyaru halu akhirihi. Kondisi huruf akhirnya selalu berubah-ubah. Contoh, Zaidun. Itu isi mu'rab. Kenapa isi mu'rab? Karena huruf akhirnya selalu berubah-ubah. Bisa dibaca Zaidun, bisa dibaca Zaidan, bisa dibaca Zaidin. Menempati tingkah rofa, ja'a Zaidun. Menempati tingkah nasab, ro'aitu Zaidan. Menempati tingkah jer, marortu bi Zaidin. Dari dun dan ke din itu kan berubah huruf akhirnya, itu namanya mu'rab. Kriteria yang kedua yaitu salima min syib'il harfi. Dia selamat dari penyerupaan terhadap kalimat huruf atau tidak menyerupai terhadap kalimat huruf. Itu adalah kriteria dari suatu isim bisa dikatakan sebagai mu'rab. Dua mabni. Apa itu mabni? Kebalikan dari mu'rab. Sama mempunyai dua kriteria. Satu, la yataghayyaru halu akhirihi. Kondisi huruf akhirnya tidak berubah atau tetap. Ya, ini nanti kita akan bahas. Yang kedua, lam yaslam min syib'il arfi. Dia tidak selamat dari penyerupaan terhadap kalimat huruf. Artinya dia menyerupai terhadap kalimat huruf, maka dia hukumi mabni li syabbahim minal hurufi mudni, karena dia menyerupai terhadap kalimat huruf. Lihat tuh. Dari kriteria mabni yang kedua, lam yaslam min syib'il arfi, itu ada garis ke bawah, wujuhu syibhil ismi bil harfi. Nah, macam-macam penyerupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf ada 4, yaitu asyibhul wad'i, asyibhul ma'nawi, asyibhun niyabi, asyibhul iftikori. Nah, kalau dalam bait alfiyahnya gimana? Dalilnya apa? Hafal nggak kalian? Kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athuri wa kaftikorin usila. Enak. Apa dalilnya kalimat isim itu mempunyai dua hukum, mu'rab dan mabni? Jawab, wal ismu min mu'rabun wa mabni li syabbaim minal urufi mudni. Penyerupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf ada 4. Dalilnya mana?
Kasyabail wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athuri wa kaftikorin usila. Gitu. Kalian kalau bisa begitu cerdas. Kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Satu, penyerupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf yaitu syibeh wad'i. Dua, syibeh ma'nawi. Kasyabahil wad'i fismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Tiga, waka niyabatin anil fi'li bila. Syibeh niyabah, pengganti dari fi'il. Ta'athurin, bila ta'athurin, yang tidak terkena amal. Wakaf tikorin usila, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu syibeh iftikori. Yuk kita bahas satu-satu. Wujuhu syib'il ismi bil arfi, penyerupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf ada 4. Yang pertama asyibul wad'i. Asyibhu, syibeh itu apa? Penyerupaan. Al wad'i apa? Asal mula penciptaan. Ada 2. 1 ala harfin, 2 ala harfaini. Ala harfin menyerupai dari 1 huruf, ala harfaini dari 2 huruf. Contoh, ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il itu ta yang menunjukkan makna pelaku. Contoh, darostu, saya belajar. Siapa pelakunya? Saya. Darosta, kamu belajar. Siapa pelakunya? Ya kamu. Darosti, kamu belajar. Siapa pelakunya? Kamu perempuan. Itu namanya ta fa'il. Karena posisinya dia menjadi pelaku. Fahiya asbahat al-harfa fi kauniyya mawdu'atan ala harfin wahidin. Tafa'il itu menyerupai terhadap kalimat huruf dari segi dia asal mula diciptakannya memang satu huruf. Jadi gini, kalau Anda perhatikan, apabila ada kalimat dia tersusun dari 1 atau 2 huruf, itu namanya kalimat huruf. Lah, kalau ada kalimat dia tersusun dari 3 huruf, minimal 3 huruf atau lebih, itu namanya kalimat isim. Bisa juga kalimat fi'il. Maka kalimat fi'il itu ada wazannya fa'ala. Ini ada 3. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ingat-ingat, kalimat huruf itu tercipta, asal mula diciptakannya kalau tidak terdiri dari 1 huruf, ya terdiri dari 2 huruf. Lah, sekarang kok ada kalimat isim berupa tafa'il. Darosta, kamu belajar. Darosta, belajar sopo sira. Darostu, belajar sopo ingsun. Tu, ta, itu kan cuma 1 huruf. Tapi dia dinamakan sebagai kalimat isim. Isim apa? Isim domir. Lah, kok bukan huruf domir aja gimana, Kang? Kok isim domir? Iya, dia dinamakan sebagai kalimat isim tetapi menyerupai terhadap kalimat huruf. Fa iya asbah al-harfa fi kauniyya mawdu'atan ala harfin wahid. Karena dia asal mula penciptaannya memang 1. Nah, sehingga ketika ada kalimat isim menyerupai terhadap kalimat huruf, hukumnya dimabnikan. Sekali lagi, ketika ada kalimat isim menyerupai terhadap kalimat huruf, hukumnya dimabnikan. Yang kedua, ala harfaini. Contoh, na, dhamir mutakalimah ala ghair. Maudu'atan ala harfaini. Dia tercipta, asal mula penciptaannya 2 huruf, nun dan alif. Sama, ini juga menyerupai terhadap kalimat huruf tapi ala harfaini, sehingga dia dimabnikan. Dimabnikannya dari sisi apa? Dari segi apa? Al-wad'i.
Syibeh yang kedua yaitu asyibhul maknawi. Asyibhu penyerupaan, al maknawi secara makna. Kasyabahil wad'i fismai jitana wal maknawi fi mata wa fiuna. Sibeh yang pertama itu sibeh wad'i, sibeh yang kedua itu sibeh maknawi. Sibeh maknawi juga ada dua. Ada harfu maujud, ada harfu ghairu maujud. Ada harfu maujud, ada harfu ghairi maujud atau harfun maujudun, harfun ghairu maujudin. Yang pertama harfu maujud. Apa harfu maujud? Hurufnya ada. Hurufnya jelengreng, ada padanannya. Contoh mata. Mata itu kalimat isim. Dia hukumnya mabni, faya mabniyatun. Kenapa hukumnya mabni? Li syibhiha harfal istifham wasyarti. Karena dia menyerupai terhadap huruf istifham dan syarat. Ini mata kan digunakan untuk bertanya. Mata takumu, kapan kamu berdiri? Mata tadribu, kapan kamu mukul? Ini kan digunakan untuk bertanya. Ini menyerupai terhadap kalimat huruf apa? Huruf istifham. Mana huruf istifhamnya? A'anta fa'alta, itu kan. A'anta, apakah kamu fa'alta yang melakukan? Hamzahnya itu loh. Dirubah satu huruf. Hamzah istifham. Hamzah istifham kan digunakan untuk bertanya atau kalimat tanya. Sama mata juga digunakan untuk bertanya. Maka mata menyerupai terhadap kalimat huruf yaitu huruf istifham sehingga dimabnikan. Kaidahnya apabila ada kalimat isim menyerupai terhadap kalimat huruf hukumnya dimabnikan. Nah, kalau mata ini dari segi maknawi. Secara makna mata itu mengandung istifham serupa dengan hamzah istifham. Yang kedua harfun ghairu maujud. Penyerupaan kalimat isim terhadap kalimat huruf dari segi maknawi menyerupainya harfu ghairi maujud. Hurufnya tidak ada atau tidak ada padanannya. Contoh huna. Huna kan isim isyarah di sini. Faya mabniyatun, dia itu dihukumi mabni. Kenapa dihukumi mabni? Li syibhiha harfan ghairu maujud. Karena menyerupai terhadap huruf yang tidak ada. Artinya yang tidak ada padanannya. Ya dicari nggak ada sih. Jadi gimana? Kalau mata kan ada padanannya yaitu hamzah istifham. Kalau huna nggak ada. Tapi hukumnya di mab. Ini akal-akalannya orang Arab aja ini. Kalau mata kan jelas ada padanannya. Lah ternyata ada juga kalimat isim huna, dia mabni tapi nggak ada padanannya. Ya udahlah dibikin dua aja. Satu harfu maujud, dua harfu ghair maujud. Ya mungkin begitu. Yang ketiga asyibhun niyabi. Penyerupaan an-niyabi, pengganti. Bagaimana? Yanubu anil fi'li, dia mengganti posisi fi'il. Wala yata'atsaru bil awamil, dan tidak terpengaruh oleh amil yang masuk. Kasmil fi'li, seperti isim fi'il, mithlu daroki. Nah, daroki ini merupakan kalimat isim. Isim apa? Isim fi'il. Kok isim fi'il? Awas, ada kalimat fi'il, ada isim fi'il. Isim fi'il itu dia kalimat isim, tetapi penggunaannya digunakan sebagaimana kalimat fi'il. Daroki maknanya kan aderik, temukanlah. Aderik.
Jadi semua isim fi'il itu dihukumi mabni. Kenapa dihukumi mabni? Yanubu anil fi'li, karena dia mengganti posisi fi'il, yaitu adrik, wala yata'atsaru bil awamil, dan tidak terpengaruh oleh amil. Nah, ini kan sama seperti kalimat huruf. Huruf itu wala yata'atsaru bil awamil. Dia tidak terpengaruh oleh amil atau tidak bisa diamal oleh amil. Hal ya hal saja, tidak bisa dibaca halu, hali, hala. Itu kan kalimat fi'il. Kalimat fi'il, kalimat huruf. Ada lagi contoh soh. Soh juga isim fi'il. Dia mabni. Ya dibaca soh mabni. Kenapa? Karena dia mengganti posisi fi'il, yaitu utsruk, tinggalkanlah. Dan wala yata'atsaru bil awamil, karena dia tidak terpengaruh oleh amil yang masuk, maka dia dimabnikan karena menyerupai terhadap kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak terpengaruh oleh amil. Yang terakhir yaitu asyibhul iftikori, penyerupaan secara iftikori, butuh. Ya, mana nadumnya? Wa kaniya batinanil fili bila ta'atsuri wa kaftikorin usila. Yang ketiga adalah sibeh niyabah, yang keempat adalah sibeh iftikor wa kaftikorin usila. Bagaimana syibhul iftikori itu? Mithlu ismul mausul. Nah, contohnya isim mausul. Isim mausul itu dimabnikan fahuwa muftakirun ila silah, karena dia membutuhkan terhadap si silah. Lalu menyerupai terhadap kalimat hurufnya bagaimana? Gini. Yang namanya isim mausul itu maknanya masih sangat umum, general sekali, sangat global. Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Ada man, ma, ada al, itu maknanya sama. Waman wama wa al tusawi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Man, ma, al itu maknanya sama. Bisa untuk jamak, bisa untuk mufrad, bisa untuk tasniyah. Atau juga isim mausul yang lainnya, alladzina, alladzi, allati, dan lain sebagainya. Itu kan isim mausul. Maknanya sangat umum. Sangat umumnya gimana? Ini gini. Contoh. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Orang-orang. Orang-orang yang bagaimana? Siapa namanya? Kriterianya bagaimana kriterianya? Kan masih umum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Nah, karena yang namanya isim mausul itu maknanya sangat umum, maka butuh penjelas. Siapakah yang menjelaskan? Yang menjelaskan isim mausul adalah silah. Maka isim mausul adalah isim yang membutuhkan silah dan aid. Apa itu aid? Aid adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Kan? Amanu adalah silah karena dia posisinya menjelaskan alladzina yang merupakan isim mausul. Aidnya mana? Dhamir mustatir. Amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang beriman sopo, alladzin, pasti kembalinya kepada isim mausul. Karena yang namanya isim mausul adalah isim yang membutuhkan terhadap silah dan aid. Apa itu silah? Lafadz yang menjelaskan terhadap isim mausul. Kenapa kok harus ada silah, harus dijelaskan? Karena isim mausul maknanya masih sangat umum, general.
Lah, ini sama seperti kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Fi ghairiha. Dia tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Bisa menunjukkan makna dengan sempurna ketika bersamaan dengan lafaz yang lain. Contoh, fi. Fi itu kan kalimat huruf. Maknanya apa? Di dalam. Di dalam apa? Ngapain di dalam? Di dalam rumah, di dalam perpus, di dalam masjid, di dalam sekolah. Itu kan masih sangat general, masih sangat umum. Sehingga tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Melainkan butuh terhadap lafaz yang lain. Fil masjid, di dalam masjid. Lah itu kan jelas maknanya. Berarti kalimat huruf membutuhkan lafaz yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Ini sama seperti isim mausul, membutuhkan terhadap silah dan aid untuk menjelaskan maknanya. Semoga kalian paham. Saya ulang lagi, kalimat isim itu maknanya kalimat isim itu hukumnya ada dua, yaitu mu'rab dan mabni. Dalilnya apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabaim minal urufi mudni. 1 mu'rab, 2 mabni. Kenapa mabni? Li syabaim minal urufi mudni, menyerupai terhadap kalimat huruf. Jika ada kalimat isim menyerupai terhadap kalimat huruf, itu namanya syibeh. Syibeh ada 4. Dalilnya mana? Wa kasyabail wad'i fis maijitana wal ma'nawi fi mata wa fi una wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athuri wa kaftikorin usila. 1 syibeh wad'i, 2 syibeh maknawi, 3 syibeh niyabi, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu syibeh iftikori. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat dipaham. Kalian juga bisa memahamkan kepada orang lain. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.